Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang mengikuti acara ini melalui berbagai platform dan juga para pembicara yang hadir di studio yang hari ini, khususnya tamu kita ini otaknya Jasmek dulu 10 tahun lalu ya, sejak 10 tahun lalu Mbak Kartika Jumadi atau biasa dipanggil Mbak Didi. Ada Mas Butuh di sini, pakar komunikasi politik, dan juga bersama kita Pak Sekjen Partai Gelora, Pak Mahfud Siddiq, yang pernah dulu memimpin Komisi 1 dan karena itu mengetahui betul tema yang sedang kita bahas hari ini, yaitu pembelahan secara sosial politik yang merupakan residu dari pemilu 2014 dan 2019 yang terakhir ini. Kita tidak bisa memandang remeh persoalan ini karena disintegritas sosial merupakan ancaman terbesar bangsa kita saat ini, di luar dari ancaman lain seperti ancaman lingkungan. Dan ancaman ini menjadi jauh lebih serius disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena kita sedang menghadapi krisis yang disebabkan oleh pandemi. Sekarang pelan-pelan berkembang menjadi krisis ekonomi yang semakin dalam, dan tidak ada di antara kita yang tahu bahwa mungkin ini akan berkembang menjadi krisis sosial dan kemudian krisis politik. Yang kedua adalah faktor geopolitik, di mana disinformasi merupakan mata uang dalam pertarungan geopolitik antara kekuatan-kekuatan utama global. Dan karena itu misalnya survei kami di Gelora menunjukkan bahwa banyak orang menolak untuk menerima vaksin, misalnya Sinovac khususnya, karena ini adalah produk China. Jadi ada banyak hal yang sangat fundamental yang perlu kita bahas dari isu pembelahan ini, dan Partai Gelora sangat berkepentingan dengan upaya untuk mengkonsolidasi kembali Indonesia keluar dari pembelahan sosial politik yang kita warisi sebagai residu dari 2 kali pemilu, khususnya pilpresnya 2014 dan 2019 yang lalu. Karena kita sedang menghadapi tantangan-tantangan besar yang bukan hanya membutuhkan konsolidasi seluruh elemen bangsa, tapi juga membutuhkan inovasi kolektif kita. Kita perlu mengaktifkan akal kolektif kita sebagai bangsa, dan itu hanya mungkin terjadi kalau kita berani keluar dari pengelompokan kecil atau pembelahan ini yang membuat kita tidak bisa saling bertemu. Gelora dirancang sebagai partai politik tempat bertemunya mereka yang menyebut diri dari kanan atau dari kiri atau dari tengah. Karena paling tidak di sini ada 2 sumpah yang menginspirasi kami di Partai Gelora. Yang pertama adalah Sumpah Palapa, yang menyatukan Nusantara sebagai teritori, dan karena itu ini menjadi ilham bagi para pendiri bangsa kita waktu mereka ingin merumuskan sebuah identitas baru, menemukan identitas baru yang namanya Indonesia. Dan temuan itulah yang kemudian dirumuskan kembali dalam sumpah yang kedua, yaitu Sumpah Pemuda. Itu sebabnya Muhammad Yamin sebagai salah seorang otak di balik Sumpah Pemuda itu menulis panjang tentang Gajah Mada yang menyampaikan ide tentang Sumpah Palapa itu. Seandainya saya boleh mengatakan bahwa karena kami terinspirasi dari 2
sumpah besar yang mempengaruhi jalannya sejarah kita sebagai bangsa, yaitu Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda. Saya yakin kali ini kita membutuhkan sebuah sumpah yang ketiga. Dan sumpah ini yang ingin saya sebut sebagai tekad Indonesia. Kita membutuhkan satu semangat nasionalisme baru yang menyatukan arah sejarah kita, mengkonsolidasi seluruh potensi kita, dan membuat kita bisa fokus menyelesaikan krisis sistemik yang sekarang sedang melanda dunia. Dan sumber dari semangat nasionalisme baru itu adalah menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Kita harus menjadi bagian dari kepemimpinan dunia karena kita memiliki seluruh potensi untuk itu. Dan sekarang krisis yang kita hadapi adalah juga krisis yang dihadapi oleh dunia secara keseluruhan. Yang pertama ada krisis lingkungan. Yang kedua juga ada krisis sosial akibat ketimpangan ekonomi yang diciptakan oleh kapitalisme. Dan yang ketiga adalah disrupsi terus-menerus yang disebabkan oleh inovasi teknologi. Dan yang keempat adalah konflik geopolitik antara dua kekuatan utama dunia, yaitu Amerika dengan China. Ini menyebabkan seluruh lembaga-lembaga internasional menjadi tidak efektif bekerja, dan karena itu kita menyaksikan kebingungan dan kegamangan di hampir semua negara, baik pada publiknya maupun pada elitnya. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya akar dari pembelahan yang terjadi di masyarakat kita ini dan fenomena yang sama yang kita temukan di seluruh dunia pada dasarnya bukanlah karena sebagian kita mendukung Presiden A dan sebagian yang lain mendukung Presiden B. Tapi lebih karena kita semuanya mengalami kebingungan kolektif. Kita mengalami kegamangan strategi. Kita tidak tahu arah sejarah yang sedang kita tuju itu kemana. Kebingungan ini ada pada para pemimpin, kebingungan ini juga ada di kalangan publik. Seandainya kita boleh merindukan kehadiran kembali tokoh seperti Gajah Mada, para perintis Sumpah Pemuda, mungkin mereka semuanya akan ada dalam forum kita pada siang hari ini. Untuk melihat persoalan yang kita bahas hari ini dari perspektif seperti itu. Saya kira ini adalah pengantar diskusi, dan kali ini yang hadir di sini kita sengaja mengundang juga Mbak Didi khususnya ini ya, sama Mas Guntur sebagai pengamat. Sebenarnya ada satu lagi yang kita undang tapi sayanya berhalangan hadir, ini salah satu otaknya RGP dulu ini. Ya. Apa namanya, relawan ganti presiden ya. Ah, ini dua yang terus tempur dari dulu ini. Nah, sekarang mereka bertemu di studio Gelora, dan yang satunya sudah menjadi ketua bidang komunikasi di Partai Gelora. Saya khawatir Mbak Didi juga bakal gabung nanti ini. Cuma yang saya heran karena saya terus terang saya sudah mengenal beliau namanya, tapi itu 10 tahun yang lalu. Cuma baru kali ini saya melihat beliau, tapi seingat saya dulu tidak berjilbab ya. Yang saya lihat dulu di foto-fotonya ya. Sekarang sudah berjilbab, jadi ini juga menunjukkan bahwa setiap orang bisa berubah. Orang yang kemarin bertentangan dengan kita mungkin suatu waktu akan menjadi kawan. Dari cara seperti ini kita belajar. Mereka yang terus belajar sebenarnya lebih gampang bersatu. Bangsa ini harus diajar menjadi bangsa pembelajar, karena itu membuat kita lebih gampang bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.